Lokasi: rumah kosong peninggalan Nenek Kartini. JL. Mangga Besar nomor 37, Desa Tegalsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah rumah tua bercat putih yang sebagian besar terkelupas, terletak di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon beringin tua dan rindang yang menambah kesan menyeramkan. Rumah terdiri dari bangunan utama berukuran sedang dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan sebuah sumur tua di halaman belakang. Di bagian depan terdapat sebuah teras kecil yang sudah lapuk dimakan usia. Di salah satu sudut halaman terdapat sebuah pohon besar yang akarnya menjalar ke seluruh bagian rumah. Rina, mahasiswi kedokteran berusia 20 tahun, memiliki sifat pemikir, rasional, tetapi juga penakut. Ia memiliki rambut panjang sebahu dan berkacamata. Ia membawa sebuah koper kecil berisi pakaian dan laptop. Matahari sore mulai redup saat Rina memasuki desa Tegalsari. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma tanah dan daun kering yang membusuk. Jalanan desa yang sepi menambah rasa was-was di hatinya. Ia baru saja kehilangan neneknya, dan warisan rumah tua ini memberikan beban dan kekhawatiran tersendiri. Rumah itu benar-benar jauh dari peradaban, terpencil dan sunyi. Sepanjang perjalanan, Rina sesekali melihat bayangan gelap di sela-sela pepohonan, menambah rasa takut yang mulai tumbuh di hatinya. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari yang terlihat di foto. Rumah tua itu berdiri kokoh, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang seakan menutupinya dari pandangan. Cat putihnya yang sebagian besar terkelupas memperlihatkan kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Beberapa bagian genteng terlihat rusak dan berlumut. Rina memarkir motornya di depan teras kecil yang sudah lapuk dimakan usia. Sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar ke seluruh bagian rumah menampakkan kesan menyeramkan. Bau apak dan debu langsung memenuhi hidung Rina saat ia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Jendela-jendela tertutup rapat oleh tirai-tirai tebal yang berdebu. Ia menyalakan senter ponselnya. Sinar pucat menerangi ruangan yang kosong dan berantakan. Perabot rumah tangga yang sudah tua dan kotor berserakan di lantai dan dinding. Debu beterbangan di udara. Di sudut ruangan, tumpukan buku-buku tua terlihat usang dan berdebu. Rasa takut mulai mencengkam hatinya. Namun rasa penasarannya untuk segera menyelesaikan skripsinya membuatnya tetap melangkah masuk. Suara kicauan burung gereja yang biasanya merdu terdengar serak dan menakutkan di rumah tua ini. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, deru angin yang masuk melalui celah-celah jendela rumah menambah rasa tidak nyaman di hatinya. Malam pertama di rumah neneknya terasa sangat panjang bagi Rina. Setelah menghabiskan waktu membaca buku harian neneknya, ia merasa lelah dan memutuskan untuk tidur. Namun, ketenangan yang diharapkannya tidak kunjung datang. Suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai sudut rumah, membuatnya terjaga dan gelisah. Suara desisan halus seakan berbisik di telinganya, diikuti oleh langkah kaki yang terdengar samar-samar. Rina menegakkan tubuhnya, berusaha mendengarkan lebih jelas. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengarahkan sinarnya ke sudut-sadut ruangan. Tetapi tidak ada apa-apa. Ini hanya imajinasiku. Rina berusaha meyakinkan diri. Namun, suara-suara itu semakin jelas, seolah mendekat. Ia menutup mata dan berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, pintu kamarnya bergetar. Rina terloncat dari tempat tidur. Matanya membelalak. Ia melihat pintu terbuka sedikit, dan bayangan gelap melintas di ambang pintu. Rina berteriak, tetapi suaranya teredam oleh ketakutan yang melanda. Ia meraih bantal dan menutupi kepalanya, berharap semua ini akan segera berlalu. Setelah beberapa saat, suara-suara itu mereda. Rina perlahan-lahan membuka matanya dan melihat sekeliling kamarnya. Semua tampak normal, tetapi rasa takut masih menyelimuti hatinya. Ia memutuskan untuk tidak tidur lagi dan memilih untuk membaca buku harian neneknya sebagai pengalihan
Di dalam buku harian, Rina menemukan catatan tentang pengalaman neneknya saat tinggal di rumah itu. Neneknya menulis tentang suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari, dan bagaimana ia berusaha untuk beradaptasi dengan kehadiran arwah yang menghuni rumah tersebut. Rina merasa terhubung dengan neneknya, tetapi juga semakin cemas. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terus mendengarkan suara-suara di luar, berharap tidak ada yang mengganggu ketenangannya. Namun, saat fajar mulai menyingsing, ia merasa lega. Suara-suara aneh itu akhirnya berhenti, dan ia bisa beristirahat sejenak. Keesokan harinya, Rina bertekad untuk menjelajahi rumah dan mencari tahu lebih banyak tentang sejarahnya. Ia ingin memahami apa yang terjadi di rumah ini dan mengapa neneknya menulis tentang pengalaman mistisnya. Dengan semangat baru, Rina bersiap untuk menghadapi hari yang penuh misteri. Setelah sarapan seadanya dengan roti dan susu yang ia bawa dari kos, Rina memberanikan diri untuk menjelajahi rumah tua itu lebih dalam. Buku harian neneknya telah membangkitkan rasa penasaran dan sedikit ketakutan dalam dirinya. Ia memutuskan untuk memulai penjelajahan dari kamar tengah, ruangan terbesar di rumah tersebut. Debu tebal menyelimuti seluruh isi ruangan, memberikan kesan rumah ini telah lama kosong dan tak berpenghuni. Perabotan yang ada tampak usang dan lapuk dimakan usia. Namun, sesuatu menarik perhatian Rina di sudut ruangan. Sebuah cermin tua yang besar berdiri di sana, terbungkus kain putih yang kusam dan berdebu. Rina penasaran, dan dengan hati-hati membersihkan debu dari permukaan cermin tersebut. Bayangannya terlihat samar-samar di permukaan cermin yang buram. Ia mencoba membersihkannya dengan lebih teliti, mencoba melihat dengan jelas pantulan dirinya. Saat kain penutup telah disingkirkan sepenuhnya, Rina tersentak. Ia melihat lebih dari sekadar pantulan dirinya sendiri. Di belakangnya, di balik pantulan dirinya, terlihat sesosok wanita berambut panjang hitam. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya yang terlihat pucat pasi. Matanya tidak terlihat, hanya bayangan gelap yang menyeramkan. Rina mundur dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, dan rasa takut yang luar biasa menyergapnya. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapapun di ruangan tersebut, hanya dirinya sendiri. Ia kembali menatap cermin tersebut, tapi sosok wanita itu telah menghilang. Hanya pantulan dirinya yang terlihat di cermin tua tersebut. Namun, rasa takut dan ngeri masih mencengkeram hatinya. Ia merasa telah melihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang melampaui batas imajinasinya. Rina memutuskan untuk meninggalkan kamar tengah dan kembali ke kamarnya. Ia merasa perlu menenangkan diri dan merangkai kembali pikirannya. Buku harian neneknya telah memberi petunjuk tentang hal-hal mistis di rumah ini, dan kini ia telah melihat sendiri bukti nyata akan hal tersebut. Kisah yang ditulis neneknya bukanlah sekadar karangan belaka. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di rumah tersebut, dan ia tahu petualangannya di rumah tua ini baru saja dimulai. Setelah kejadian di kamar tengah, Rina menghabiskan sisa siang itu di kamarnya, mencoba menenangkan diri dan merangkai kembali pikirannya. Ia kembali membaca buku harian neneknya, mencari petunjuk atau penjelasan tentang penampakan wanita berambut panjang di cermin tua tersebut. Namun, buku harian itu hanya berisi catatan-catatan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut tanpa penjelasan yang memuaskan. Menjelang senja, suasana di rumah tersebut menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, menggerakkan tirai jendela dan membuat rumah berderit. Tiba-tiba, Rina mendengar suara gamelan Jawa yang samar-samar dari kejauhan. Suaranya sayup-sayup, namun terasa sangat nyata di telinganya. Ia merasa bulu kuduknya berdiri kembali. Suara gamelan tersebut semakin keras, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Rina menutup matanya erat-erat, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suara tersebut. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Sebuah aroma harum, aroma bunga sepatu, menyeruak ke dalam kamarnya. Aromanya sangat kuat dan pekat, menimbulkan perasaan yang aneh dan tidak nyaman. Rina mencari sumber aroma tersebut, namun tidak menemukannya. Aromanya semakin pekat, mencampur baunya dengan aroma tanah
dan debu yang sudah melekat di rumah tua tersebut. Aroma bunga sepatu itu terasa mistis dan menyeramkan. Rina semakin ketakutan. Suara gamelan yang semakin keras dan aroma bunga sepatu yang semakin pekat menciptakan suasana yang sangat mencekam. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak kasat mata. Ia merasa sendirian dan terisolasi di rumah tua yang menyeramkan ini. Kegelapan malam semakin mendekat, membawa serta rasa takut dan ngeri yang semakin menjadi. Setelah suara gamelan mereda dan aroma bunga sepatu memudar, keheningan kembali menyelimuti rumah tua tersebut. Namun, keheningan itu terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Rina duduk di tempat tidurnya, mencoba untuk menenangkan diri. Ia merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan membaca buku harian neneknya. Saat hendak memejamkan mata, Rina melihat sesuatu dari balik tirai jendela kamarnya. Sebuah bayangan gelap, tinggi dan besar, tampak samar-samar di balik kain tirai yang tipis. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti sedang mengintip ke dalam kamarnya. Rina menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba untuk tidak bergerak, takut jika bayangan itu menyadari kehadirannya. Bayangan itu semakin jelas terlihat, menampakkan bentuk yang menyerupai sosok manusia. Namun, wajahnya tidak terlihat, hanya berupa kegelapan yang menyeramkan. Rasa takut yang luar biasa kembali menyergap Rina. Ia merasa sangat sendirian dan terisolasi di rumah tua tersebut. Ia ingin berteriak, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokannya. Bayangan itu tetap berada di balik tirai, bergerak perlahan dan misterius. Rina tidak berani untuk mendekat atau melihatnya lebih jelas. Ia hanya bisa bersembunyi di balik selimut, menunggu bayangan tersebut menghilang. Setelah beberapa saat, bayangan itu akhirnya lenyap, meninggalkan Rina dalam ketakutan dan kegelisahan yang mendalam. Ia tahu bahwa malam itu tidak akan mudah baginya. Ia harus menghadapi malam yang panjang dan penuh teror. Malam semakin larut, dan Rina masih terjaga di tempat tidurnya. Bayangan di balik tirai masih terbayang jelas di pikirannya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan yang menyelimuti hatinya membuatnya sulit untuk tidur. Suara angin yang berdesir di luar jendela seakan menjadi bisikan yang menakutkan, menambah suasana mencekam di dalam kamar. Rina memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus mengungkap misteri yang menyelimuti rumah tua ini. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju ruang tamu, berusaha untuk tidak membuat suara. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Di ruang tamu, suasana semakin mencekam. Lampu minyak yang menyala redup memberikan cahaya samar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Rina melihat sekeliling, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di rumah ini. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari tua yang tertutup rapat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan ia mendekati lemari tersebut. Saat membuka pintu lemari, Rina terkejut. Di dalamnya terdapat tumpukan pakaian lama dan beberapa barang antik. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah kotak kayu kecil yang terletak di bagian bawah. Kotak itu terlihat tua dan berdebu, seolah sudah lama tidak tersentuh. Dengan hati-hati, Rina mengangkat kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak, ia menemukan beberapa surat dan foto-foto lama. Foto-foto itu menunjukkan neneknya bersama teman-teman dan keluarga. Tetapi ada satu foto yang membuatnya merinding. Foto itu menunjukkan sosok wanita berambut panjang yang sama dengan yang ia lihat di cermin. Wanita itu berdiri di depan rumah dengan ekspresi wajah yang tidak bisa ia baca. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah wanita ini adalah arwah yang menghantui rumah ini? Rina melanjutkan membaca surat-surat yang ada di dalam kotak. Salah satu surat itu ditulis oleh neneknya, menceritakan tentang pengalaman mistis yang ia alami di rumah ini. Neneknya menulis tentang suara gamelan yang sering terdengar di malam hari, aroma bunga sepatu yang muncul tiba-tiba, dan penampakan sosok wanita yang selalu mengawasinya. Rina merasa terhubung dengan neneknya, tetapi juga semakin cemas. Ia tahu
bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar. Lebih keras dari sebelumnya. Rina terloncat kaget, dan kotak kayu yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Suara gamelan itu seakan memanggilnya, mengundangnya untuk mengikuti suara tersebut. Rina merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih lanjut, tetapi rasa takutnya membuatnya ragu. Dengan keberanian yang tersisa, Rina mengikuti suara gamelan itu. Ia melangkah keluar dari ruang tamu dan menuju ke arah suara. Suara itu semakin jelas, seolah berasal dari halaman belakang rumah. Rina membuka pintu belakang dan melangkah keluar. Malam itu gelap dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Di halaman belakang, Rina melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian tradisional Jawa sedang memainkan gamelan. Mereka tampak seperti sedang mengadakan pertunjukan, tetapi wajah mereka tidak terlihat jelas. Rina merasa bingung dan takut. Apakah ini nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya? Saat ia mendekat, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Semua orang yang ada di sana menoleh ke arahnya, dan Rina merasakan tatapan mereka yang tajam dan menakutkan. Ia merasa seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Rina ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia terjebak dalam tatapan mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang dan gaun putih, melangkah maju. Rina mengenali wanita itu. Dia adalah sosok yang ia lihat di cermin. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya terasa dingin dan menakutkan. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia ingin berteriak, tetapi suaranya teredam. "Selamat datang, Rina." Suara wanita itu lembut, namun penuh misteri. "Kami telah menunggu kedatanganmu." Rina merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia pahami. Ia ingin bertanya, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Wanita itu melanjutkan, "Keluarga kita memiliki ikatan yang kuat dengan rumah ini. Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Rina merasa ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ia harus melarikan diri, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Suara gamelan kembali terdengar, dan semua orang mulai bergerak mendekatinya. Rina merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan ia tahu bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar. Dengan segenap tenaga, Rina berbalik dan berlari menuju pintu belakang. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut jika ia melihat sosok-sosok itu mengejarnya. Ia berlari secepat mungkin, melewati ruang tamu, dan menuju ke kamarnya. Saat ia menutup pintu, ia merasa aman untuk sementara waktu. Namun, ketakutannya belum berakhir. Suara gamelan masih terdengar, dan Rina tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia harus mencari cara untuk mengatasi teror ini dan menemukan kebenaran di balik semua kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Rina terengah-engah, berusaha menenangkan diri setelah melarikan diri dari halaman belakang. Suara gamelan yang mengerikan masih terngiang di telinganya, dan bayangan sosok wanita itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Rina harus menghadapi kebenaran tentang rumah ini dan apa yang terjadi pada neneknya. Dengan tekad yang bulat, Rina kembali ke ruang tamu. Ia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang sosok wanita yang ia lihat dan suara gamelan yang terus mengganggu ketenangannya. Rina mengambil buku harian neneknya dan membacanya dengan seksama, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Di dalam buku harian, Rina menemukan catatan yang menjelaskan tentang ritual yang dilakukan neneknya untuk menghormati arwah-arwah yang menghuni rumah tersebut. Neneknya menulis bahwa rumah itu memiliki sejarah panjang dan banyak jiwa yang terjebak di dalamnya. Rina merasa terhubung dengan neneknya, dan ia tahu bahwa ia harus melanjutkan apa yang telah dilakukan neneknya. Rina memutuskan untuk melakukan ritual yang sama. Ia mengumpulkan beberapa benda yang diperlukan, seperti bunga sepatu, lilin, dan foto neneknya. Dengan hati-hati, ia menyiapkan altar kecil di ruang tamu, berharap bisa memanggil arwah neneknya untuk meminta petunjuk. Ia menyalakan lilin dan meletakkan bunga sepatu di depan foto neneknya. Saat lilin menyala, Rina merasakan hawa dingin
menyelimuti ruangan. Ia menutup mata dan mulai berdoa, memohon agar neneknya bisa membantunya memahami apa yang terjadi di rumah ini. Suara gamelan kembali terdengar, tetapi kali ini terdengar lebih lembut, seolah-olah mengundangnya untuk mendengarkan. Setelah beberapa saat, Rina membuka matanya. Ia melihat bayangan samar di sudut ruangan, dan sosok wanita bergaun putih muncul di hadapannya. Rina merasa ketakutan, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum lembut, dan Rina merasakan ketenangan yang aneh. "Aku adalah arwah nenekmu," jawabnya. "Aku datang untuk membantumu memahami apa yang terjadi di rumah ini." Rina terkejut. "Nenek, kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang semua ini?" "Karena aku ingin kau menemukan kebenaran sendiri," jawab neneknya. "Rumah ini memiliki sejarah yang kelam. Banyak jiwa yang terjebak di sini, dan mereka membutuhkan bantuan untuk menemukan kedamaian." Rina merasa terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa neneknya memiliki ikatan yang begitu kuat dengan rumah ini. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. "Lakukan ritual ini dengan tulus," kata neneknya. "Bantu mereka yang terjebak di sini untuk menemukan jalan pulang. Hanya dengan cara itu, kau bisa mengakhiri teror yang terjadi di rumah ini." Rina mengangguk, bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai neneknya. Ia melanjutkan ritual dengan lebih serius, memohon agar semua arwah yang terjebak bisa menemukan kedamaian. Suara gamelan semakin keras, dan Rina merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Tiba-tiba, ruangan dipenuhi dengan cahaya lembut, dan Rina melihat sosok-sosok lain muncul di sekelilingnya. Mereka adalah arwah-arwah yang terjebak, dan mereka tampak tenang. Rina merasa terharu melihat mereka, dan ia tahu bahwa ia harus membantu mereka. "Terima kasih Rina," kata neneknya. "Kau telah melakukan hal yang benar. Sekarang, biarkan mereka pergi." Rina menutup matanya dan mengucapkan doa terakhir. Ia merasakan angin berhembus kencang, dan cahaya semakin terang. Dalam sekejap, semua arwah mulai menghilang satu persatu, menuju cahaya yang menanti mereka. Rina merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Setelah semua arwah pergi, Rina membuka matanya. Ruangan kembali tenang, dan suara gamelan perlahan-lahan mereda. Ia merasa seolah-olah rumah ini telah kembali hidup, dan kegelapan yang menyelimuti telah sirna. Rina tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, dan neneknya pasti bangga padanya. Dengan perasaan lega, Rina memutuskan untuk tidur. Ia merasa bahwa malam ini adalah malam terakhir ia menghabiskan waktu di rumah tua ini. Besok, ia akan kembali ke kehidupannya yang normal, tetapi ia akan selalu mengingat pengalaman ini. Ia telah belajar banyak tentang keberanian, cinta, dan pentingnya membantu orang lain, bahkan jika mereka sudah tiada. Saat Rina terlelap, ia merasakan kehadiran neneknya di sampingnya, memberikan rasa aman dan nyaman. Ia tahu bahwa neneknya akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam setiap langkah hidupnya. Dan dengan itu, Rina tertidur dengan damai, siap untuk menghadapi hari baru yang penuh harapan. Setelah malam yang penuh ketegangan dan pengalaman mistis yang mendalam, Rina terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lega karena telah membantu arwah-arwah yang terjebak di rumah tua itu. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa kehilangan kehadiran neneknya yang menenangkan, dan sosok-sosok lain yang ia temui dalam ritual itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Rina memutuskan untuk membersihkan rumah sebelum meninggalkannya. Ia ingin meninggalkan tempat ini dalam keadaan baik, sebagai penghormatan kepada neneknya dan semua arwah yang telah membantunya. Dengan semangat baru, ia mulai merapikan ruangan, mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai, dan membersihkan debu yang menempel di setiap sudut. Saat ia membersihkan, Rina menemukan beberapa barang yang menarik perhatian. Di antara tumpukan barang lama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Rina ingat bahwa kotak itu pernah dilihatnya di lemari neneknya. Dengan rasa penasaran, ia membuka kotak tersebut dan menemukan beberapa surat dan foto-foto lama. Salah satu surat itu ditulis
oleh neneknya, menjelaskan tentang sejarah keluarga mereka dan hubungan mereka dengan rumah tersebut. Rina membaca dengan seksama, menyadari bahwa neneknya telah berjuang keras untuk menjaga rumah ini dan melindungi keluarganya dari kekuatan jahat yang mengintai. Ia merasa bangga dan terinspirasi oleh keberanian neneknya. Setelah selesai membersihkan, Rina duduk di ruang tamu, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa pengalaman ini telah mengubahnya. Ia tidak lagi merasa takut dengan hal-hal yang tidak bisa dilihatnya. Sebaliknya, ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Rina berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menghormati warisan neneknya dan menjaga ingatan tentang semua yang telah ia pelajari. Ketika matahari mulai terbenam, Rina merasakan kehangatan sinar matahari yang menyentuh kulitnya. Ia tahu bahwa saatnya untuk meninggalkan rumah ini. Dengan hati yang berat, ia melangkah keluar dari pintu belakang, menatap rumah tua yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini. Ia merasa seolah-olah rumah itu mengucapkan selamat tinggal padanya, dan ia tahu bahwa ia akan selalu membawa kenangan indah tentang neneknya di dalam hatinya. Rina mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk kembali ke kota. Ia merasa siap untuk menghadapi kehidupan barunya. Dengan semua pelajaran yang telah ia ambil dari pengalaman ini, dalam perjalanan pulang, ia merenungkan semua yang telah terjadi, berjanji untuk tidak melupakan semua arwah yang telah membantunya, dan semua pelajaran yang telah ia pelajari. Sesampainya di rumah, Rina merasa lega. Ia kembali ke rutinitasnya, tetapi dengan semangat baru. Ia mulai menulis tentang pengalamannya di buku harian, berharap bisa membagikan kisahnya kepada orang lain. Ia ingin orang-orang tahu bahwa meskipun ada kegelapan di dunia ini, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan jika kita berani mencarinya. Hari-hari berlalu, dan Rina merasa hidupnya semakin baik. Ia mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan keluarganya dan teman-temannya. Ia juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan. Rina merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk membantu orang lain. Suatu malam, saat Rina duduk di teras rumahnya, ia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Ia teringat pada neneknya dan semua arwah yang telah membantunya. Rina tersenyum, merasa bahwa mereka selalu bersamanya, memberikan dukungan dan cinta dari jauh. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dan bahwa cinta neneknya akan selalu menyertainya. Dengan perasaan damai, Rina menutup matanya dan berdoa, mengucapkan terima kasih kepada neneknya dan semua arwah yang telah membantunya. Ia berjanji untuk terus menghormati mereka dan menjaga warisan yang telah ditinggalkan. Rina tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan ia siap untuk menghadapi masa depan dengan keberanian dan harapan. Setelah meninggalkan rumah tua yang penuh kenangan, Rina merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, meskipun ia telah melakukan ritual untuk membantu arwah-arwah yang terjebak, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Jejak yang tertinggal dari pengalaman mistisnya. Ia merasa bahwa ada lebih banyak yang harus ia pelajari tentang dunia yang tidak terlihat ini. Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarganya dan rumah tua itu. Ia mulai mengunjungi perpustakaan setempat, mencari buku-buku yang membahas tentang arwah, ritual, dan sejarah rumah-rumah tua di daerahnya. Setiap halaman yang ia baca menambah pengetahuannya, tetapi juga menimbulkan rasa ingin tahunya yang lebih besar. Suatu hari, saat sedang membaca di perpustakaan, Rina menemukan sebuah buku tua yang menarik perhatiannya. Buku itu berjudul Arwah dan Ritual, Memahami Dunia Lain. Ia membuka halaman demi halaman, menemukan berbagai informasi tentang cara berkomunikasi dengan arwah dan ritual yang dapat dilakukan untuk membantu mereka menemukan kedamaian. Rina merasa bahwa buku ini adalah petunjuk yang ia butuhkan. Setelah beberapa minggu belajar, Rina merasa siap untuk melakukan ritual lain. Ia ingin memastikan bahwa semua arwah yang terjebak di rumah tua itu benar-benar telah menemukan kedamaian. Dengan tekad yang bulat, Rina kembali ke rumah tersebut. Kali ini,
dengan persiapan yang lebih matang. Sesampainya di rumah tua, Rina merasakan suasana yang berbeda. Meskipun rumah itu masih terlihat sama, ia merasakan aura yang lebih tenang. Ia percaya bahwa arwah yang telah ia bantu sebelumnya kini telah pergi. Tetapi ia ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Rina menyiapkan altar di ruang tamu, sama seperti yang ia lakukan sebelumnya. Ia menyalakan lilin, meletakkan bunga sepatu, dan menyiapkan foto neneknya. Namun, kali ini ia juga membawa beberapa benda lain yang ia pelajari dari buku, seperti garam dan air suci, yang diyakini dapat membersihkan energi negatif. Setelah menyiapkan semuanya, Rina mulai melakukan ritual. Ia mengucapkan doa dan memanggil arwah-arwah yang mungkin masih terjebak di rumah itu. Suara gamelan yang lembut mulai terdengar, dan Rina merasakan kehadiran yang familiar. Ia tahu bahwa arwah itu mendengarnya. Jika ada di antara kalian yang masih terjebak, saya di sini untuk membantu. Rina berkata dengan suara lembut, kalian tidak perlu merasa takut. Saya ingin membantu kalian menemukan kedamaian. Tiba-tiba, suasana di ruangan berubah. Rina merasakan angin dingin berhembus, dan bayangan samar mulai muncul di sekelilingnya. Ia melihat sosok-sosok yang ia kenali dari ritual sebelumnya. Mereka tampak lebih tenang, tetapi masih ada satu sosok yang menarik perhatiannya, wanita berambut panjang yang pernah ia lihat di cermin. Kenapa kau masih di sini? Tanya Rina, merasa cemas. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu? Wanita itu mendekat, dan Rina merasakan ketenangan yang aneh. Aku tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai, jawabnya dengan suara lembut. Aku ingin kau membantuku menyelesaikan urusanku di dunia ini. Rina merasa terkejut. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Aku ingin kau menemukan barang yang hilang, kata wanita itu. Sebuah kalung yang sangat berarti bagiku. Tanpa kalung itu, aku tidak bisa menemukan kedamaian. Rina merasa tergerak. Ia tahu bahwa ia harus membantu wanita itu. Di mana saya bisa menemukannya? Tanyanya. Di tempat yang kau tidak duga, jawab wanita itu. Tempat di mana kenangan dan rasa sakit bertemu. Rina merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencari kalung itu. Ia berjanji kepada wanita itu bahwa ia akan mencarinya. Setelah wanita itu menghilang, Rina mulai menjelajahi rumah, mencari petunjuk tentang di mana kalung itu mungkin berada. Ia memeriksa setiap sudut rumah, membuka lemari, dan mencari di bawah perabotan. Namun, tidak ada tanda-tanda kalung itu. Rina mulai merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia ingat bahwa wanita itu mengatakan bahwa kalung itu berada di tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba, Rina teringat tentang ruang bawah tanah. Ia belum pernah menjelajahi tempat itu sebelumnya, dan ia merasa bahwa mungkin kalung itu ada di sana. Dengan hati-hati, Rina membuka pintu menuju ruang bawah tanah. Suasana di dalamnya gelap dan lembab, dan ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Rina menyalakan senter dan mulai menjelajahi ruang bawah tanah. Ia melihat tumpukan barang-barang lama yang tertinggal, dan di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu yang tertutup debu. Dengan rasa penasaran, ia mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak, Rina menemukan berbagai barang antik, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah kalung yang terbuat dari batu permata yang indah. Rina merasa yakin bahwa ini adalah kalung yang dicari oleh wanita itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat kalung itu dan merasakannya di tangannya. Ini dia, Rina berkata dengan penuh harapan. Aku akan membawanya kembali kepadamu. Setelah menemukan kalung itu, Rina kembali ke ruang tamu dan menyiapkan altar lagi. Ia menyalakan lilin dan meletakkan kalung di depan foto neneknya. Saya telah menemukannya, Rina berkata. Sekarang, aku akan membawanya kepadamu. Suasana di ruangan kembali berubah. Rina merasakan kehadiran wanita itu, dan sosoknya muncul di hadapannya. Terima kasih, Rina, katanya dengan suara lembut. Sekarang, aku bisa pergi. Rina merasa haru. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Wanita itu tersenyum, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, meninggalkan Rina dalam ketenangan yang mendalam. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, dan ia tahu bahwa semua arwah yang terjebak
kini telah menemukan kedamaian. Dengan perasaan lega, Rina meninggalkan rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti, dan pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Rina berjanji untuk terus menghormati warisan neneknya dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saat ia melangkah pergi, Rina merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia ingin menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, membantu mereka yang terjebak untuk menemukan jalan pulang. Dengan semangat baru, Rina siap untuk menghadapi masa depan, membawa semua pelajaran dan pengalaman yang telah ia dapatkan. Setelah menemukan kalung yang hilang dan membantu arwah wanita itu menemukan kedamaian, Rina merasa seolah-olah ia telah menyelesaikan sebuah babak penting dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Pengalaman mistis yang ia alami telah membuka matanya terhadap dunia yang tidak terlihat, dan ia merasa terdorong untuk menjelajahi lebih dalam. Rina kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bangga telah membantu arwah-arwah, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Ia mulai membaca lebih banyak tentang spiritualitas dan dunia arwah, mencari tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka dan membantu mereka yang terjebak. Suatu malam, saat Rina sedang duduk di teras, ia merasakan angin dingin berhembus. Ia menutup matanya dan mencoba untuk merasakan kehadiran neneknya. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Rina. Rina, suara itu seakan datang dari jauh, tetapi sangat jelas di telinganya. Siapa di sana? Rina bertanya. Merasa sedikit takut, tetapi juga penasaran. Aku di sini, Rina. Suara itu menjawab, aku adalah nenekmu. Aku ingin kau tahu bahwa kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Kau bisa membantu banyak jiwa yang terjebak di dunia ini. Rina merasa terharu mendengar suara neneknya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Teruslah belajar dan berlatih, jawab neneknya. Ada banyak arwah yang membutuhkan bantuanmu. Mereka terjebak karena berbagai alasan, dan kau bisa menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia kita. Rina merasa semangatnya bangkit. Ia tahu bahwa ini adalah panggilan untuk menjalani tujuan hidupnya. Saya akan melakukannya, Nenek. Saya akan membantu mereka, katanya dengan penuh tekad. Setelah malam itu, Rina mulai melakukan ritual secara teratur. Ia menyiapkan altar di rumahnya, lengkap dengan lilin, bunga, dan foto neneknya. Ia berdoa setiap malam, memohon agar arwah-arwah yang terjebak bisa menemukan jalan pulang. Rina juga mulai bermeditasi, mencoba untuk membuka indera keenamnya dan merasakan kehadiran arwah-arwah di sekitarnya. Suatu malam, saat Rina sedang bermeditasi, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Ia membuka matanya dan melihat bayangan samar di sudut ruangan. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Siapa di sana? Tanyanya. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, dan Rina bisa melihat sosok seorang pria tua dengan wajah yang penuh kerinduan. Aku adalah arwah yang terjebak di sini, katanya dengan suara pelan. Aku tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai. Rina merasa tergerak. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu? Tanyanya. Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga, jawab pria itu. Sebuah buku yang berisi kisah hidupku. Tanpa buku itu, aku tidak bisa menemukan kedamaian. Rina merasa terinspirasi untuk membantu. Di mana saya bisa menemukannya? Tanyanya. Di tempat yang kau tidak duga, jawab pria itu. Tempat di mana kenangan dan rasa sakit bertemu. Rina merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencari buku itu. Saya akan mencarinya, katanya dengan penuh keyakinan. Setelah pria itu menghilang, Rina mulai menjelajahi rumah tua itu lagi. Ia merasa bahwa buku itu mungkin masih ada di sana. Ia memeriksa setiap sudut, membuka lemari, dan mencari di bawah perabotan. Namun, tidak ada tanda-tanda buku itu. Rina mulai merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia ingat bahwa pria itu mengatakan bahwa buku itu berada di tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba,
Ia teringat tentang loteng. Ia belum pernah menjelajahi tempat itu sebelumnya. Dan ia merasa bahwa mungkin buku itu ada di sana. Dengan hati-hati, Rina membuka pintu menuju loteng. Suasana di dalamnya gelap dan berdebu. Dan ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Rina menyalakan senter dan mulai menjelajahi loteng. Ia melihat tumpukan barang-barang lama yang tertinggal. Dan di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu yang tertutup debu. Dengan rasa penasaran, ia mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak, Rina menemukan berbagai barang antik. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku tua yang terlihat usang. Rina merasa yakin bahwa ini adalah buku yang dicari oleh pria itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat buku itu dan merasakannya di tangannya. "Ini dia," Rina berkata dengan penuh harapan. "Aku akan membawanya kembali kepadamu." Setelah menemukan buku itu, Rina kembali ke ruang tamu dan menyiapkan altar lagi. Ia menyalakan lilin dan meletakkan buku di depan foto neneknya. "Saya telah menemukannya," Rina berkata. "Sekarang, aku akan membawanya kepadamu." Suasana di ruangan kembali berubah. Rina merasakan kehadiran pria itu, dan sosoknya muncul di hadapannya. "Terima kasih, Rina," katanya dengan suara lembut. "Sekarang, aku bisa pergi." Rina merasa haru. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Pria itu tersenyum, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, meninggalkan Rina dalam ketenangan yang mendalam. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, dan ia tahu bahwa semua arwah yang terjebak kini telah menemukan kedamaian. Dengan perasaan lega, Rina meninggalkan rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti, dan pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Rina berjanji untuk terus menghormati warisan neneknya dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saat ia melangkah pergi, Rina merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia ingin menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, membantu mereka yang terjebak untuk menemukan jalan pulang. Dengan semangat baru, Rina siap untuk menghadapi masa depan, membawa semua pelajaran dan pengalaman yang telah ia dapatkan. Setelah membantu arwah pria tua menemukan kedamaian, Rina merasa semakin terhubung dengan dunia yang tidak terlihat. Pengalaman-pengalaman yang ia alami telah membentuknya menjadi seseorang yang lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Ia mulai menyadari bahwa ada banyak arwah yang membutuhkan bantuan, dan ia merasa terpanggil untuk membantu mereka. Rina melanjutkan rutinitasnya dengan melakukan ritual setiap malam. Ia menyiapkan altar di rumahnya, lengkap dengan lilin, bunga, dan foto neneknya. Setiap kali ia berdoa, ia merasakan kehadiran arwah Uwa yang ingin berkomunikasi dengannya. Suatu malam, saat Rina sedang bermeditasi, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Ia membuka matanya dan melihat bayangan samar di sudut ruangan. "Siapa di sana?" Rina bertanya. Suaranya bergetar. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, dan Rina bisa melihat sosok seorang wanita muda dengan wajah yang penuh kesedihan. "Aku adalah arwah yang terjebak di sini," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai." Rina merasa tergerak. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" tanyanya. "Aku kehilangan anakku," jawab wanita itu. "Dia hilang dalam kecelakaan, dan aku tidak bisa menemukan kedamaian tanpa mengetahui di mana dia berada." Rina merasa hatinya teriris. Mendengar cerita wanita itu, "Di mana saya bisa menemukannya?" tanyanya. "Dia berada di tempat yang kau tidak duga," jawab wanita itu. "Tempat di mana kenangan dan rasa sakit bertemu." Rina merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencari anak wanita itu. "Saya akan mencarinya," katanya dengan penuh keyakinan. Setelah wanita itu menghilang, Rina mulai menjelajahi rumah tua itu lagi. Ia merasa bahwa anak wanita itu mungkin masih ada di sana. Ia memeriksa setiap sudut, membuka lemari, dan mencari di bawah perabotan. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan anak itu. Rina mulai merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia ingat bahwa wanita itu mengatakan bahwa anaknya berada di tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba, ia teringat tentang taman belakang rumah. Ia belum pernah menjelajahi tempat itu sebelumnya, dan ia merasa bahwa mungkin anak itu ada di sana.
Dengan hati-hati, Rina membuka pintu menuju taman belakang. Suasana di dalamnya gelap dan berdebu, dan ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Rina menyalakan senter dan mulai menjelajahi taman. Ia melihat tumpukan barang-barang lama yang tertinggal. Dan di sudut taman, ia melihat sebuah patung kecil yang tertutup lumut. Dengan rasa penasaran, ia mendekati patung itu dan membersihkannya. Di bawah lumut, ia menemukan sebuah kotak kecil yang tertutup rapat. Dengan hati-hati, Rina membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah boneka kecil yang terlihat usang. Rina merasa yakin bahwa ini adalah boneka yang dimiliki oleh anak wanita itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat boneka itu dan merasakannya di tangannya. Ini dia. Rina berkata dengan penuh harapan, "Aku akan membawanya kembali kepadamu." Setelah menemukan boneka itu, Rina kembali ke ruang tamu dan menyiapkan altar lagi. Ia menyalakan lilin dan meletakkan boneka di depan foto neneknya. "Saya telah menemukannya," Rina berkata. "Sekarang, aku akan membawanya kepadamu." Suasana di ruangan kembali berubah. Rina merasakan kehadiran wanita itu, dan sosoknya muncul di hadapannya. "Terima kasih, Rina," katanya dengan suara lembut. "Sekarang, aku bisa pergi." Rina merasa haru. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Wanita itu tersenyum, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, meninggalkan Rina dalam ketenangan yang mendalam. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, dan ia tahu bahwa semua arwah yang terjebak kini telah menemukan kedamaian. Namun, saat Rina berbalik untuk meninggalkan ruangan, ia merasakan getaran aneh lagi. Kali ini, suara lembut memanggil namanya. "Rina, Rina." Suara itu seakan datang dari jauh, tetapi sangat jelas di telinganya. "Siapa di sana?" Rina bertanya, merasa sedikit takut tetapi juga penasaran. "Aku di sini, Rina." Suara itu menjawab, "Aku adalah nenekmu. Aku ingin kau tahu bahwa ada lebih banyak arwah yang membutuhkan bantuanmu." Rina merasa terharu mendengar suara neneknya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. "Teruslah belajar dan berlatih," jawab neneknya. "Ada banyak jiwa yang membutuhkan bantuanmu. Mereka terjebak karena berbagai alasan, dan kau bisa menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia kita." Rina merasa semangatnya bangkit. Ia tahu bahwa ini adalah panggilan untuk menjalani tujuan hidupnya. "Saya akan melakukannya, Nenek. Saya akan membantu mereka," katanya dengan penuh tekad. Setelah malam itu, Rina bertekad untuk terus membantu arwah yang terjebak. Ia mulai menjelajahi lebih banyak tempat, mencari tahu tentang sejarah dan kisah-kisah yang belum terungkap. Rina merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, dan ia siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan semangat baru, Rina melangkah ke depan, membawa semua pelajaran dan pengalaman yang telah ia dapatkan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak yang harus ia lakukan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setelah membantu arwah wanita muda menemukan kedamaian, Rina merasa semakin terhubung dengan dunia yang tidak terlihat. Setiap malam, ia melakukan ritual di altar yang telah disiapkannya, berdoa untuk arwah-arwah yang terjebak dan berharap bisa membantu mereka menemukan jalan pulang. Namun, meskipun ia telah membantu beberapa arwah, Rina merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Suatu malam, saat Rina sedang bermeditasi, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Ia membuka matanya dan melihat bayangan samar di sudut ruangan. "Siapa di sana?" Rina bertanya. Suaranya bergetar. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, dan Rina bisa melihat sosok seorang pria tua dengan wajah yang penuh kerinduan. "Aku adalah arwah yang terjebak di sini," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang hilang." Rina merasa tergerak. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" tanyanya. "Aku kehilangan cincin pernikahanku," jawab pria itu. "Tanpa cincin itu, aku tidak bisa menemukan kedamaian." Rina merasa hatinya teriris mendengar cerita pria itu. "Di mana saya bisa menemukannya?" tanyanya. "Dia berada di tempat yang kau tidak duga," jawab pria itu. "Tempat di mana kenangan dan rasa sakit bertemu." Rina merasa bingung, tetapi ia tahu
bahwa ia harus mencari cincin itu. "Saya akan mencarinya," katanya dengan penuh keyakinan. Setelah pria itu menghilang, Rina mulai menjelajahi rumah tua itu lagi. Ia merasa bahwa cincin itu mungkin masih ada di sana. Ia memeriksa setiap sudut, membuka lemari, dan mencari di bawah perabotan. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan cincin itu. Rina mulai merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia ingat bahwa pria itu mengatakan bahwa cincin itu berada di tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba, ia teringat tentang ruang bawah tanah. Ia belum pernah menjelajahi tempat itu sebelumnya, dan ia merasa bahwa mungkin cincin itu ada di sana. Dengan hati-hati, Rina membuka pintu menuju ruang bawah tanah. Suasana di dalamnya gelap dan lembab, dan ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Rina menyalakan senter dan mulai menjelajahi ruang bawah tanah. Ia melihat tumpukan barang-barang lama yang tertinggal, dan di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu yang tertutup debu. Dengan rasa penasaran, ia mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak, Rina menemukan berbagai barang antik. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah cincin yang terbuat dari emas dengan batu permata yang indah. Rina merasa yakin bahwa ini adalah cincin yang dicari oleh pria itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat cincin itu dan merasakannya di tangannya. "Ini dia," Rina berkata dengan penuh harapan. "Aku akan membawanya kembali kepadamu." Setelah menemukan cincin itu, Rina kembali ke ruang tamu dan menyiapkan altar lagi. Ia menyalakan lilin dan meletakkan cincin di depan foto neneknya. "Saya telah menemukannya," Rina berkata. "Sekarang, aku akan membawanya kepadamu." Suasana di ruangan kembali berubah. Rina merasakan kehadiran pria itu, dan sosoknya muncul di hadapannya. "Terima kasih, Rina," katanya dengan suara lembut. "Sekarang, aku bisa pergi." Rina merasa haru. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Pria itu tersenyum, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, meninggalkan Rina dalam ketenangan yang mendalam. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, dan ia tahu bahwa semua arwah yang terjebak kini telah menemukan kedamaian. Namun, saat Rina berbalik untuk meninggalkan ruangan, ia merasakan getaran aneh lagi. Kali ini, suara lembut memanggil namanya. "Rina, Rina." Suara itu seakan datang dari jauh, tetapi sangat jelas di telinganya. "Siapa di sana?" Rina bertanya, merasa sedikit takut, tetapi juga penasaran. "Aku di sini, Rina." Suara itu menjawab, "Aku adalah nenekmu. Aku ingin kau tahu bahwa ada lebih banyak arwah yang membutuhkan bantuanmu." Rina merasa terharu mendengar suara neneknya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. "Teruslah belajar dan berlatih," jawab neneknya. "Ada banyak jiwa yang membutuhkan bantuanmu. Mereka terjebak karena berbagai alasan, dan kau bisa menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia kita." Rina merasa semangatnya bangkit. Ia tahu bahwa ini adalah panggilan untuk menjalani tujuan hidupnya. "Saya akan melakukannya, Nenek. Saya akan membantu mereka," katanya dengan penuh tekad. Setelah malam itu, Rina bertekad untuk terus membantu arwah-arwah yang terjebak. Ia mulai menjelajahi lebih banyak tempat, mencari tahu tentang sejarah dan kisah-kisah yang belum terungkap. Rina merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, dan ia siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan semangat baru, Rina melangkah ke depan, membawa semua pelajaran dan pengalaman yang telah ia dapatkan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak yang harus ia lakukan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setelah membantu arwah pria tua menemukan cincin pernikahannya, Rina merasa semakin terhubung dengan dunia yang tidak terlihat. Setiap malam, ia melakukan ritual di altar yang telah disiapkannya, berdoa untuk arwah-arwah yang terjebak dan berharap bisa membantu mereka menemukan jalan pulang. Namun, meskipun ia telah membantu beberapa arwah, Rina merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Suatu malam, saat Rina sedang bermeditasi, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Ia membuka matanya dan melihat bayangan samar di sudut ruangan. "Siapa di sana?" Rina bertanya. Suaranya bergetar. Bayangan itu
perlahan-lahan mendekat, dan Rina bisa melihat sosok seorang wanita muda dengan wajah yang penuh kesedihan. "Aku adalah arwah yang terjebak di sini," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang hilang." Rina merasa tergerak. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" tanyanya. "Aku kehilangan catatan harian yang berisi semua kenanganku," jawab wanita itu. "Tanpa catatan itu, aku tidak bisa menemukan kedamaian." Rina merasa hatinya teriris mendengar cerita wanita itu. "Di mana saya bisa menemukannya?" tanyanya. "Dia berada di tempat yang kau tidak duga," jawab wanita itu. "Tempat di mana kenangan dan rasa sakit bertemu." Rina merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencari catatan harian wanita itu. "Saya akan mencarinya," katanya dengan penuh keyakinan. Setelah wanita itu menghilang, Rina mulai menjelajahi rumah tua itu lagi. Ia merasa bahwa catatan harian itu mungkin masih ada di sana. Ia memeriksa setiap sudut, membuka lemari, dan mencari di bawah perabotan. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan catatan itu. Rina mulai merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia ingat bahwa wanita itu mengatakan bahwa catatan itu berada di tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba, ia teringat tentang loteng. Ia belum pernah menjelajahi tempat itu sebelumnya, dan ia merasa bahwa mungkin catatan itu ada di sana. Dengan hati-hati, Rina membuka pintu menuju loteng. Suasana di dalamnya gelap dan berdebu, dan ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Rina menyalakan senter dan mulai menjelajahi loteng. Ia melihat tumpukan barang-barang lama yang tertinggal, dan di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu yang tertutup debu. Dengan rasa penasaran, ia mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak, Rina menemukan berbagai barang antik, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku tua yang terlihat usang. Rina merasa yakin bahwa ini adalah catatan harian yang dicari oleh wanita itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat buku itu dan merasakannya di tangannya. "Ini dia," Rina berkata dengan penuh harapan. "Aku akan membawanya kembali kepadamu." Setelah menemukan catatan harian itu, Rina kembali ke ruang tamu dan menyiapkan altar lagi. Ia menyalakan lilin dan meletakkan buku di depan foto neneknya. "Saya telah menemukannya," Rina berkata. "Sekarang, aku akan membawanya kepadamu." Setelah membantu begitu banyak arwah menemukan kedamaian, Rina merasa beban berat di pundaknya semakin berkurang. Ia telah mempelajari banyak hal tentang dunia gaib, tentang rasa sakit, kehilangan, dan penyesalan yang menghantui mereka yang telah meninggal. Ia telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia roh, dan ia bangga akan perannya itu. Namun, ia juga menyadari bahwa energinya mulai terkuras. Setiap kali ia membantu sebuah arwah, ia merasakan kelelahan yang dalam, seolah-olah sebagian dari dirinya ikut pergi bersama mereka. Suatu malam, saat ia duduk di altarnya, ia merasakan getaran yang berbeda dari biasanya. Getaran kali ini terasa lebih kuat, lebih dahsyat. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan aroma tanah basah dan bunga Kamboja memenuhi ruang tersebut. Rina merasakan kehadiran yang sangat kuat, sebuah aura yang membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. "Rina," sebuah suara menggema di ruangan. Suara yang begitu familiar, namun terasa jauh lebih dalam, lebih berwibawa. "Aku, nenekmu." Rina bangkit berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia sudah lama tak merasakan kehadiran neneknya sekuat ini. "Nenek," gumamnya. Suara hampir tak terdengar. "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih," lanjut neneknya. "Kau telah melakukan apa yang tidak mampu kulakukan. Kau telah membawa kedamaian bagi mereka yang terlupakan, bagi mereka yang tersesat. Kau telah menghormati warisan kita, dan kau telah mewarisi kekuatan yang terpendam dalam keluarga kita." Cahaya redup mulai berputar di sekitar Rina, membentuk pusaran energi yang menakutkan, namun juga menenangkan. Ia melihat banggen-banggen arwah yang telah dibantunya, tersenyum dan berbisik terima kasih. Mereka si Keneken mengucapkan selamat tinggal terakhir. "Ada satu arwah terakhir," kata neneknya, "arwah yang paling kuat
yang paling sulit untuk dibantu. Hanya kau yang bisa menolongnya. Rina merasakan ketakutan bercampur dengan tekad. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Ujian untuk mengukur seberapa jauh ia telah melangkah. Seberapa kuat ia telah menjadi. Ia siap. Neneknya menuntun Rina menuju sebuah pintu yang tiba-tiba muncul di dinding rumahnya. Pintu itu tampak terbuat dari kayu tua yang lapuk, dihiasi ukiran rumit yang memancarkan cahaya redup. Rina merasakan hawa dingin luar biasa dari pintu tersebut, seperti terhisap ke dalam kedalaman yang tak berujung. Dengan hati berdebar kencang, Rina membuka pintu itu. Ia masuk ke sebuah lorong sempit, gelap dan lembab. Udara terasa sesak, dipenuhi dengan bau anyir dan aura yang begitu mencekam. Ia mendengar suara-suara bisikan yang tak jelas, tangisan yang menyayat hati. Ia berjalan terus, menuruni tangga yang seolah tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan tekanan yang semakin kuat, seolah-olah sesuatu sedang mencoba menariknya kembali. Namun, Rina teguh. Ia telah melewati banyak cobaan, dan ia tidak akan menyerah sekarang. Di ujung lorong, ia melihatnya. Sosok yang sangat besar, yang sangat kuat, yang memenuhi seluruh ruangan. Sosok itu memancarkan aura gelap yang mengerikan, yang membuat Rina hampir tak bisa bernapas. Ini adalah arwah terakhir, arwah yang paling sulit dilepaskan dari belenggu dunia ini. Arwah itu berbicara. Suaranya bergema mengguncang seluruh lorong. "Kau tidak bisa membantuku," kata arwah itu. "Aku terikat oleh kutukan yang tak akan pernah hilang." Rina tidak takut. Ia telah mempersiapkan diri untuk ini. Ia mengangkat kedua tangannya, dan sebuah cahaya putih bersinar dari tangannya. Cahaya itu perlahan-lahan membungkus arwah tersebut, memberikannya ketenangan dan kehangatan. Ia berdoa, memohon kepada kekuatan yang lebih tinggi, agar arwah tersebut dapat menemukan kedamaian. Perlahan-lahan, aura gelap arwah itu mulai memudar. Sosoknya mengecil. Cahaya putih semakin membesar. Tangisan dan bisikan menghilang, diganti dengan keheningan yang damai. Akhirnya, arwah itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan Rina dalam keheningan yang amat dalam. Rina merasa lega. Ia telah membantu semua arwah yang terjebak. Perjalanan panjangnya telah berakhir. Ia kembali ke dunia nyata. Kelelahan, namun merasa damai. Ia bersyukur atas semua pengalaman yang telah membentuknya menjadi sosok yang kuat dan berempati. Ia menutup pintu menuju dunia lain itu dan kembali ke ruang altarnya. Ia duduk di kursinya, menatap foto neneknya, dan tersenyum. Perjalanannya telah selesai, namun warisan yang telah diterimanya akan tetap berlanjut. Ia akan selalu mengingat pelajaran yang telah dipelajarinya, dan ia akan selalu siap membantu mereka yang membutuhkan di dunia manapun mereka berada.